wadon kang anduweni kelamin. Kirin anduweni kelamin. Wa qad yubihu lan terkadang menangake. Wa qad yubihu lan terkadang menangake opo al-faslu pemisah. Menangake tarkata ing ninggal tak. Fi nahwi ata ing dalam sepadane lafat ata. Ata sowan. Al-qadhiya ing Pak Qadhi. Sopo bintul waqifi anak wadone wong kang wakaf. Sopo bintul waqifi anak wadone wong kang wakaf. Wal hadfu lan utawi mbuang mak faslin sumertane pemisah. Mak faslin sumertane pemisah bi illa kelawan illa. Fuddila iku den utamaake opo al-khadfu. Fuddila iku den utamaake opo al-khadfu. Kama jaka. Lapat ma jaka. Ma jaka ora bersih utawa murni. Ora bagus. Ya kena. Ma jaka ora bagus. Illa fata tubni ala kejaba gadise anak lanange wong kang luhur derajate. Kejaba sapa nggih gadise anak lanange wong kang luhur derajate. Wal hadfu lan utai mbuang tak taknis. Qad yakti iku terkadang teko opo al hadfu bila faslin kelawan tanpa pemisah. Wa mak domiri dil majazi lan sumertane domire kang anduweni majas. Fi syi'rin ing dalem syair. Waqa'a tumiba apa hadfu. Waqa'a tumiba apa hadfu. Watta'ulan utawita mak jam'in sumertane jamak. Mak jam'in sumertane jamak siwa salimi kang sakliyane jamak salim. Siwa salimi sakliyane jamak salim min mudakkarin saking mudakkar. Kata i iku kaya tak. Kata i iku kaya tak ma'a ihdal labini sumertane mufrate lafat labin. Sumertane mufrate lafat labin. Wal hadfu lan utai mbuang fi ni'mal fatatu ing dalem lafat ni'mal fatatu. Fi ni'mal fatatu ing dalem lafat ni'mal fatatu. Nikma iku sak becik-becike. Nikma iku sak becik-becike sapa al fatatu sapa pemuda gadis. Istahsanu iku podo milang bagus. Istahsanu iku podo milang bagus sapa ulama. Alasane li anna qasdal jinsi krana sak temene narget jenis. Li anna qasdal jinsi krana sak temene narget jenis fihi ing dalem nikmal fata. Fihi ing dalem nikmal fata bayyinun iku jelas apa qasdu. Bayyinun iku jelas apa qasdu.
Ampun. Ya. Wa innama taljamu fi'la mutmarin mutasilin au mufimin datahiri. Fi'il maudi, fi'il maudi wajib menyandang tak taknis. Wajib menyandang tak taknis apabila satu, fa'ilnya berupa domir muttasil. Fa'ilnya berupa domir muttasil. Fa'ilnya berupa domir muttasil, mu'annas. Domir muttasil mu'annas. Nomor 2, berupa isim mu'annas, berupa isim mu'annas hakiki, berupa isim mu'annas hakiki, buka kurung, yang berkelamin perempuan, yang berkelamin perempuan. Tutup kurung, titik, coba dibaca. Wa qad yubihul faslu tarkata ifi nahwi atal qadiyya bintul waqifi. Kewajiban memasang tak taknis, kewajiban memasang tak taknis bisa digugurkan, bisa digugurkan karena satu, terjadi pemisahan antara fi'il dengan fa'ilnya. Terjadi pemisahan antara fi'il dan fa'ilnya. Ampun, titik, coba dibaca. Wal hadfu ma faslin bi illa fudila kama yaka illa fata tubnil ala. Pembuangan tak taknis pada fi'il, pembuangan tak taknis pada fi'il lebih diunggulkan bila terpisah dengan huruf illah. Bila terpisah dengan huruf illah. Coba dibaca. Ulangi lagi. Wal hadfu qad ya'ti bila faslin wa ma'domiri dil majayi fi syirin waqa. Terkadang pembuangan tak taknis terjadi terkadang pembuangan tak taknis terjadi
dengan tanpa adanya faktor pemisah. Dengan tanpa adanya faktor pemisah. Dengan tanpa adanya faktor pemisah. Dengan alasan terjadi pada syair atau bait, terjadi pada syair dan domir majazi. Domir majazi. Domir majazi. Ampun, titik, coba dibaca. Wata umak jam'in siwa salimimin mudhakarin kata ima ikhdalabin. Pemasangan tak pada fiil bila fa'ilnya berupa jamak, bila fa'ilnya berupa jamak selain jamak mudzakkar salim, selain jamak mudzakkar salim, itu seperti bersama dengan mu'annas majazi. Itu seperti dengan mu'annas majazi. Buka kurung. Tidak bersifat wajib. Tidak bersifat wajib. Tutup kurung titik. Coba dibaca. Ulangi lagi, coba alon-alon. Wata umak jam'in siwa salim. NB nggih, NB. Hukum kalimat jamak, hukum kalimat jamak selain jamak mudzakkar salim adalah mu'annas majazi. Adalah mu'annas majazi. Kalau dalam bahasa nahunya disebut dengan kullu jam'in mu'annas. Iki dalil iki wata umak. Jadi jangan cari mana kullu jam'in mu'annas iki dalile. Wal hadfu fi ni'mal fatah tusajanu li annal qasda jinsil fihil bayyin. Pembuangan tak taknis pada lafaz nikmah. Pembuangan tak taknis pada lafaz nikmah. Bila fa'ilnya berupa mu'annas hakiki. Bila fa'ilnya berupa mu'annas hakiki. Itu lebih diunggulkan. Itu lebih diunggulkan. Dengan alasan
Yang menjadi target adalah jenis, bukan personal. Jadi yang menjadi target adalah jenis, bukan personal. Yang menjadi target adalah jenis, bukan personal. Ampun, titik, coba dibaca. Oh, ini analon ya. Tadi kita bahas ya, kemarin bahwasanya fa'il yang mu'annas itu ada korelasinya, ada hubungannya, yakni pada fi'il juga harus ditandai. Kalau bukan mu'annas tidak perlu ditandai. Kalau mu'annas ditandai dengan hadirnya tak tanis. Akhirnya timbul pertanyaan, sampai di manakah pemasangan tak tanis pada fi'il tersebut? Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah? Gitu kan. Apakah darurat? Jawabannya adalah karena hukum ya tadi. Hukum ono hukum wajib, ono hukum haram. Kalau fa'ilnya itu berupa mudzakkar ya haram. Lawannya wajib berarti haram. Tapi haram yang tidak ada dosanya. Mulane yang paling enak itu ngaji nahwu itu enak kade ono dosane. Ge guyon yo enak kan gitu. Tapi nek fikih ge guyon bahaya. Nggih, tingkatan pemasangan tak taknis itu bagaimana? Ada skalanya. Ada wajib, berarti ada haram. Maksudnya ada harus, ada tidak harus. Yang harus, ya ini wa innama taljamu, pertama dimulai, wajib memasang tak taknis. Berarti wajib memasang tak taknis. Cuma ini nadom ini kanggone musonep. Kanggo siapa? Musonep. Musonep siapa? Wong sing nulis. Nek sampean gak nulis ora patek wajib. Memahami iki gak patek wajib. Jadi iki nadom ini adalah nadom yang digunakan untuk musonep. Tapi sampean kan ben gampang mengikuti alur pikirannya musonep. Berarti oh iki pasang iki jelas iki ono tak iki wajib. Nah, sampai ini. Atau bahkan nanti sampean bisa ngoreksi. Oh, okay. Oh, iki kurang iki. Iki tulisannya kok kurang tak iki. Nah, wajib apa tidak? Ujung-ujungnya kak. Oh, ini innama taljamu wajib. Sekarang pertama hukum wajib. Berarti 100% harus memasang tak taknis. Ada dua alasan. Satu, fa'ilnya berupa domir muttasil. Ya, domir muttasil. Contohnya hindun komat. Atau asamsu tolaat. Ya, apabila atau komat hindun ini alasannya ya, ada dua. Satu, fa'ilnya berupa mu'anas hakiki. Ya, mu'anas hakiki. Itu mu'anas hakiki. Berkelamin. Ya. Berarti berkelamin. Kalau enggak berkelamin enggak. Berarti kalau enggak berkelamin namanya majazi. Jadi syaratnya harus berkelamin. Atau yang nomor dua adalah domir muttasil. Jadi asyamsu ini majazi, tapi fa'ilnya berupa domir. Andai kan dibalik tolaat asyamsu boleh tola'a asyamsu. Karena asyamsu itu majazi. Tapi kalau
berubah menjadi apa? Menjadi domir, nggih terbalik, maka pemasangan ini bersifat wajib. Balik nggih. Taknis wajib dipasang pada fiil. Satu, fa'ilnya berkelamin perempuan. Nomor dua, berupa domir mutasil mu'annas. Lah, nanti baliknya nanti apa? Bisa baik mu'annas majazi atau mu'annas hakiki. Ngaten nggih. Nggih, bedanya. Kalau yang atas harus niki sama-sama wajib atau harus memasang taknis. Yang pertama mu'annas lagi. Yang kedua domir mu'annas baik, iki baik. Kembalinya ini mu'annas majazi atau mu'annas hakiki. Pokoknya berupa domir mutasil. Ampun. Iki maksud iki. Fi'la mutmarin mutasil. Lah umpama diwalik. Tola'a asyamsu boleh tola'at asyamsu. Kenapa? Karena asyamsu bukan mu'annas hakiki. Karena sama tidak berkelamin. Teman-teman kira-kira. Balik. Untuk memasang pada ada dua hal. Satu, sil. Nomor dua, domir mutasil. Monggo, domir mutasil di siapa mu'anas? Mu'anas hakiki sama mutasil mu'anas. Lah, domir mutasil mu'anas ini baik itu berupa hakiki atau majazi. Sampun? Wis wajib. Saiki oleh menek waqad yubihu. Kan wajib tadi. Wajib memasang taknis. Tapi kemudian kewajiban itu menjadi gugur. Ngerti gugur? Berarti gak sido wajib. Gak sido wajib berarti gak sido SKS ngono ku. Ro'an kok ya. Ono ro'an niku berarti apa? Gak sido. Iki. Karena pemisah LDR. Apa LDR? Jauh itu bisa tidak mewajibkan meninggal. Waqad yubiku faslul tarkata ifi. Tapi saya tidak mau membahas ini. Ini gampang. Dipisah gugurlah kewajiban. Ya, dipisah gugurlah kewajiban. Nek nempel wajib. Nek apa pisah? Nek gandeng wajib. Nek pisah gugur, ngono ya. Kita bahas kali ini biasa wis karena tadi wajib terus gugur nih. Ada dalam nadom ini yang amat sangat penting pelajarannya. Perhatikan. Ata al-qadi teko sopo Pak Qadi, Pak Hakim. Secara i'rab al-qadi jadikan fa'il bisa enggak kira-kira? Logis enggak? Logis tidak? Pak Hakim datang. Logis tidak? Pak Hakim punya kaki? Punya. Berarti aktif apa pasif? Berarti Pak Hakim bisa datang. Pak Hakim datang kepada putrinya orang yang mewakafkan tanahnya. Bisa. Dan itu cocok. Tidak ada taknya. Tidak ada tak.
Tapi kenapa di sini kok yang dijadikan berupa bintu, bukan al-qadi? Padahal secara i'rab, secara lafdiyah, ini menunjuk atau tidak memasang tak tanis, berarti lebih cenderung fa'ilnya adalah al-qadi. Tapi kenapa ini dibuat itu sebagai bahwasanya atau tidak wajib memasang tak tanis karena fa'ilnya terpisah dengan al-qadi. Padahal andaikan al-qadi dijadikan fa'il, wong sampean gak ngerti, wong wis bolak-balik ono fa'il keliru apa meneh? Dipisah. Lah ini jenenge. Kadang-kadang itu secara i'rab cocok, logis, tapi iki butuh etika hukum. Apa? Seorang hakim tidak boleh mendatangi orang yang bermasalah dengan hukum. Paham ya? Jadi seorang hakim tidak boleh berkomunikasi. Lebih-lebih dia datang kepada orang yang bermasalah dengan hukum. Pasti ada main mata. Sehingga di sini kita mendapatkan pelajaran sangat luar biasa. Ternyata teks kalimat itu bisa tergantung alur cerita, narasi yang dibangun. Ini secara lafdiyah cocok. Ata teko sopo al-qadi Pak Hakim nekani bintal wakifi ing anak wadone wong kang wakaf. Bisa enggak? Logis enggak? Masuk akal? Timbul komentar apa enggak? Wajar. Tetapi kewajaran hukum itu gagal. Karena di sini etikanya seorang yang punya sebagai panglima hukum tidak boleh bertransaksi dengan orang yang berkaitan dengan hukum. Ini balik ya, masalah tak gak usah dipasang karena terpisah biasa gini. Tapi sampai harus, makanya sampai kemarin kenapa Alfia sampai berani menjamin, iya kan? Apapun, iya kan? Lah nek sampean iki jupu emek wakot yubik tok iki gak kok bahas. Yo sampai kiamat yo tetep mumet. Aku yo wis hafal, wis ngaji bolak-balik Alfia, tapi kok saya mumet karena kamu mengambil dari Alfia itu hanya nahwu dan sorobnya. Padahal Alfia di dalamnya itu multi. Ada nahwunya, ada sorobnya, ada balagonya, ada manteknya, ada tata bahasa. Paham ya? Jadi saya adoh ngene iki. Nek ngeten niku berarti butuh ping piro kata, Mbak? Jangan tahun ngono. Pun nggih, iki tak kei kasih saya. Jadi saiki mbahas nek ambil nahwune tok waqat yubihu faslu tarkatai. Sampai sini selesai nggih. Kewajiban memasang tak tanis itu gugur, gagal karena terjadi selesai. Gampang iki, makanya tak terjemah kabeh karena gampang. Tapi ada hal yang perlu sampean telaah di sini ya, ini kita pelajaran, ini dapat pelajaran. Susunan ata al-qadi bintul wakif secara redaksi, secara susunan al-qadi pantas dijadikan sebagai fa'il. Lebih-lebih pada lafaz atah tidak ada taknya, ya kan? Tetapi cara memaknainya harus diukur dengan etika. Etika hukum, dan lain-lain. Sehingga nanti makanya sama teksnya, sama hadisnya, sing moco beda. Sing moco lulusan Al-Ma'ruf karo sing sithik yo siji.
Mulane ana istilah lek sampean maca kitab iku kok hanya menggunakan nahwu dan sorof, yo akhirnya pedes asin. Ngerti? Pedes. Ben bercita rasa yang tinggi, yo dikei masako. Lah masako iku apa? Balago. Tapi balago al-ma'ruf dong itu kono-kono. Ya, promo. Ya, gak apa-apa lah pisan-pisan. Wong wingi sabrone apa? Musannaf pengarang kitab Fathul Muin coba. Zainuddin Al-Malibari apa promo kitab aku mau gak oleh rek. Niru aku. Ya, sampun ya. Ayo iki sampai nek kepengin betul-betul alfiyah itu memudahkan dan yang sulit-sulit kena alfiyah mudah semuanya. Jangan ambil alfiyah dari sisi nahwu dan sorofnya saja. Mulai tak kayak contoh ini dan banyak yang lainnya. Pun ya, sampun kira-kira dari sisi nahwunya dalam nada ini sisi nahwunya apa tadi? Kewajiban bisa gugur. Gugur berarti dipasang boleh. Boleh. Tidak dipasang. Karena terjadi usahan. Dan contohnya Ata Al-Qadiyah bintul Waqifi. Di dalam contoh tersebut ada pelajaran yang sangat berharga. Yakni dalam menentukan menyusun kalimat itu juga harus dipertimbangkan etik. Mulai dari rasional, masuk akal, apa ora, lek masuk akal, iki cocok apa enggak, kondisinya kayak apa. Iki lho kepeka, mengganggu apa? Peka, ngerti peka apa? Dudu pekok lho. Apa? Apa peka itu? Sensitivitas. Oh lah sensitif. Sampun jelas? Nggih, balik. Nggih, nahune tok, nggih, iku mau wis kepe gak usah wis nggih. Maksudnya iku catatan tok nggih. Timbangane mumet. Ulangi lagi. Kewajiban ini menjadi karena misal. Lah, bintun iki berkelamin apa ndak? Berkelamin. Berarti mestinya berarti atat mestinya. Ya, tapi karena antara atat dengan bin dipisah dengan kodi berarti LDR. Kan itu kan? Long itu kan ya. Maka kemudian diperbolehkan untuk tidak masang tang. Alasannya apa? LDR ngeten nggih lho. Ya Allah LDR ya ono hukume nduk kene jan. Ampun. Lanjut. Wal hatfu ma faslin bi ilah. Oh iki ono meneh. Mayaka. Ora ono. Nggih. Santri putri sing jos kecuali Fatatu benil ala. Santri-santri ini Yai Anwar. Nggih, majaka. Oh, isi jelas itu. Nggih iku. Illa fatatub nil al. Gadise anak lanange wong kang luhur derajate. Jadi jangan pilih mana-mana nggih. Mulane nanti sing mbak-mbak yang ngono aja angger melu nggih nanti. Kamurrabil ladzi marartu bawabar. Kudu melok apa sing dipeno kan gitu nanti. Ada tatanan nggih. Mayaka aja angger ayu wae. Dadak ning golek oprone sing bagian apa sing ndungone apa? Alfamaret iku apa jenenge? Apa? SPG. Ayu SPG. Tapi gak zaka iku. Gak jaminan. Nek sing jaminan iki fatatu benil
Oh, nggih Alfia bunyi ya. Wis ojo macam-macam. Majaka timbul pertanyaan. Berarti antara jaka dengan fata dipisah dengan apa? Kok malah lebih baik dibuang? Apa? Oh, gitu. Karena ya, karena illa ini setelahnya ya, ini adalah ai asyaksu. Karena yang kira-kira kan adalah mudakar. Jadi li'annal fila fit takdir musnad ilal mudakar. Jadi li'annal takdir ma mislu nadim ma yaka ahadun. Ada kata-kata ahadun. Ampun kira-kira ya. Jadi kewajiban pemasangan tak taknis juga gugur dan bahkan lebih baik tidak dipasang apabila dipisah dengan ilah. Ngaten ya. Lanjut. Wal hadfu qad yati bila faslin. Oh, iku ono meneh. Kade pemisah dibuat. Oh, repot gini iki. Dalam syair, kalimat bersyair gak apa-apa. Tadi kan yang menggugurkan pemasangan tak tanis itu adalah pemisah. Lah iku ono sing gak bisa tapi digugurkan. Ya karena darurat. Ad-darurat itu tubihul selesai. Apa? Darurat. Terus itu kan main darurat itu dong. Apa meneh? Aku tak terang sing sisi lain nih mumet meneh tambah mung iku situk tok ae sih. Ampun ya, wa ta'umak jam'in. Nah, iki. Kemudian apabila fa'ilnya itu berupa jamak. Lah jamak itu ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, ono isim jamak. Ulangi lagi apa? Jamak isim jamak kaumun. Kaum itu jamak. Apa isim jamak. Nah, apabila fa'ilnya itu berupa jamak tapi selain jamak mudzakkar salim, maka pemasangannya itu statusnya seperti bersama dengan fa'il mu'annas majazi. Berarti boleh dipasang, boleh tidak. Jadi kolat, kola niswatun apa kolat niswah? Wakola, mboten wakolat. Kano tae. Duh, niswah iku kan wong wedok-wedok kan berkelamin. Kok kano tae? Salah paling iku. Anda itu karena niswah itu adalah isim jamak. Dan isine wong akeh, wedok akeh. Kullu jam'in. Nah, tadi dia jamaknya seperti apa nih? Seperti apa? Mu'annas majazi. Iki lho wa ta'uma siwa salimimin. Sampun nggih. Jadi fa'il kok berupa jam selain itu seperti mu'annas majazi. Ngoten lho. Lho kok iso? Karena kaidahe kullu jam'in anasun. Berarti Fatimat muslimat. Jamaah kumpul sopo al muslimatu. Piro-piro wadon muslim. Boleh dipasang tak? Tidak dipasang tak? Boleh. Karena kullu jam'in dan jamaknya bukan dan muannasnya bukan setara dengan muannas hakiki, tapi muannas mana yang mengatakan muannas majazi? Ikhdalabin. Gitu.
mufrate labin jadi labanatun. Ampun, mufrate lafat labin niku labanatun. Temen kullu jam'in tapi muannasnya bersifat majazi. Berarti tak taknisnya dipasang boleh? Gak dipasang? Boleh. Dalile? Jam'in siwa salimimin mudakarin. Oke, terus lanjut. Wal khatfu fi ni'mal fata tustaksanu. Lagi ana meneh. Nikma al-fata. Terpisah apa tidak? Terpisah apa tidak? Al-fatah ini gadis. Gadis itu berkelamin apa tidak? Hakiki apa majazi? Berarti mestine nikmat. Nggih. Oh iki biyen ana jenenge Yuyun Nikmatul Ummah. Ana jenenge wong biyen, nggih. Tangga pondok kono jenenge Yuyun. Nah, tulisane nikmat dadane ditulis nikmat ngene. Nikmatul Ummah. Barbar ya. Jadi Yuyun nikmate umat. Dan niku ape nikah. Untung aku bengi-bengi apane jalan-jalan. Pas ndelok dekorasi. Lho, iki apene nikah nggih. Lho, tulisannya wah, blind niki kan nulis. Pripun? Oh, untungnya ahli nahwu mlaku ngono. Akhirnya mboten to tak tanis marbuto tapi tak tanis tot. Jadi nikmat. Lek kapan iki nikmat berarti enak-enake. Lek nikmat sak api-apike. Iki. Hati-hati lu nulis nak jengen bahaya iki. Ngono sampean apa jengene anake dikaya jengene Yuyun Nikmatul Ummah. Apik jane. Tapi salah nulis bahaya. Nggih. Nggih. Nggih tak nih. Kita tinggalkan ini contoh. Ya. Nikma al-fatah. Tadi tak taknis itu gugur. Kewajiban memasang tak taknis itu gugur karena atau fa'ilnya berupa jamak. Atau fa'ilnya berupa jamak. Kali ini nikma dan al-fatah tidak terpisah. Al-fatah juga bukan jamak. Tapi oleh ulama istaksanu itu dan wilang. Ya. Jadi wali wijdani fi sifat. Bahasa kono wijdani sifat itu den temu. Maksudnya bahasanya itu dibilang, dianggap baik. Baik apa enggak? Dianggap baik. Baik apa enggak? Wes tak anggap iso ae. Berarti durung iso. Enak ndi kira-kira dianggap gak iso kalau dianggap iso. Ayo coba. Sampean enak ndi dipilih. Dianggap iso kalau dianggap gak iso. Enak ndi? Loh, nek dianggap iso berarti gak iso. Nah, saiki nek dianggap gak iso. Ya pancene gak iso iku. Hati-hati kecebak ya. Ini jebakan nih. Nikma fi'il. Fa'ilnya berupa mu'an, mestinya dipasang ta. Tapi oleh ulama dianggap baik tanpa memasang ta tanis. Karena apa? Li'anna qasdal jinsi fihi bayin. Karena yang menjadi target pada al-fatah ini adalah bukan personal tapi jenis. Jadi nikmal fatah sak becik-becike sapa jenise gadis. Bukan per orang.
demikian ini, makanya fa'ilnya nikma itu syaratnya harus ada alnya. Karena nikma itu diturunkan ke dunia nahwu untuk mengungkapkan, memuji secara habis-habisan. Ngerti memuji habis-habisan? Lek oleh ngelem entek ngamek. Nah iki. Jadi, wih, Hindun niku sak apik-apike gadis. Jadi dibanding wong India, lol lewat. Arab Pakistan lewat. Ya, wis pokoke wong iki. Lho, kan gak mancung. Lho, gak mancung tapi piye ngono pokoke kan Mas ya. Iki sing ngene nikma. Apa mau nikma? Sak api-api. Dan namanya memuji tidak boleh dibatasi. Kalau dibatasi bukan namanya memuji, malah tambah mengece, ya kan? Warek kok wayune ngono rek sakbon bin. Nah, yo. Oh. Jadi gak ada batas. Iki arek iki pinter, sak pinter-pintere wong ya iki. Ngono lho. Nah dibanding yang lain, wis gak ono blas wis. Nah iku. Iku jenenge qasdul jinsi. Paham ya? Jadi kenapa nikma yang nikma itu fi'il, ketika fa'ilnya berupa mu'an, hakik malah lebih baik tidak memasang karena target dari nikma itu bukan personal tapi jenis kelompok. Pun kira-kira bukan Hindunnya bukan tapi jenisnya gadis dibanding gadis Eropa. Irian. Wis ka ono bandingane arek iki. Ngono jarene ngono kono priwe. Kula niku niki mboten enten bandingane, Pak. Ya ora ono bandingane awak nyawang iku tok ora ono liyane kok. Jajal kok dikono nggone bonpin ngono lak akeh. Ora dibanding kok. Ampun kira-kira. Nggih. Balik nikma itu nikma fi fa'ilnya berupa mu'annas hakiki. Ini mu'annas hakiki. Tetapi menurut ulama lebih baik tidak memasang alasannya karena yang menjadi target nikma bukan personal. Menjadi katakan ya, bukan tapi jenis. Jenis itu kelompok. Ya juara tingkat RT lho, ngono iku berarti apa kira-kira? Ngenyek napa ngelem? Iku arane ngunggahno dhisik, manune dhisik. Hati-hati ngono dilem tapare ngono terus mburine di ampun kira-kira balik nggih. Nikmal fata ada lafaz nikma yang fa'ilnya berupa yang fa'ilnya berupa mu'annas lebih baik tidak memasang apa alasannya? Targetnya adalah jenis bukan personal. Nggih, napa? Jenis bukan personal. Lah kalau jenis berarti setara dengan isim jamak. Setara dengan isim jamak kullu jam'in balik bener ono ku. Pun jelas? Wis mumet. Nggih, ayo. Wa inna ma tarjamu lamut marin mutasilin
Ampun itu dulu. Besok saya ulang lagi takrirannya ben lebih mantap. Ya, tadi digarisbawahi dalam menyusun kalimat ya itu diperhatikan mulanya saya awal-awal itu hanya Eropa saja wis penting Eropa tok. Mari Eropa enak ditunggano nanggone makna wis enak diunggah nanggone etika nanti seperti itu ngono. Duruk kocok mlete wis wah lu wancar baku ngene wis kewaya wis gak gelem persiapan ngono. Masya Allah ojo melo-melo kok bayahe melo wis iso gak apa-apa no. Iku gak tahu persiapan ini wis biyen wisan. Saiki wis ora perlu persiapan wong wis aborene nyumber kok. Sampai turun nyumber kok wis melok-melok. Gayahe turu tok ae. Melu ilmu laduni. Wong laduni awakmu melek ya ora iso. Poso ya gak iso. Kiriman ya bentak-bentak wong tua. Jadi jalure ku wis ra ono. Teko ndi ngono. Dadi jalure ladune ku ya tak kandhani siji wani cirakat melek. Gak kuat melek poso ngono ya. Terus gak wani-wani wong tua, gak nyentak. Gak pernah hush yo gak. Nek wis iki gak ono, ya wis kangelamun. Haihata lima tu'atun. Ya. Nah, tak cutukno. Sampeyan iki sak ono kesempatan. Nek wingi mula kiriman kok gak teko-teko. Wah. Wis ketutup pintune situ. Karek poso, nggih, karek poso. Wah, mbak-mbak ra iso, mbak-mbak. Ngono alasane diet utawa ambil diut. Wah, gak beres. Iku tak cutono. Nek iso iku engko ge oleh ilmu laduni. Nah nek telu-telu iku ra iso ya wis ketutup. Wis ngaji wae nggih. Ben kesinaran lah gak kale laduni ya wis ngono rek sinarane lah lumayan. Ampun nggih, besok kita lanjut lagi nggih. Jadi mulai sekarang ayo belajar itu nggih membaca kita isi dengan adanya tadi masako. Kakean masako ya mblenek. Mulane kudu harus menyusun kudu pas. Gak ono masako nih pedis asin. Rasane kok pedis asin ngene. Mulane sampe ngringekno nek ana wong ngaji. Kok enak ya. Kok srep lebu ngono koyo mangan apane nasi goreng sing enak ngene kok lho ya. Spesial. Lah nek ngrungokno wacanamu ngene iki ya asline iku pedis asin tok kok kirim nih. Kaya apane rujak ya, rujak apa? Ngrasakno rujak cinggur. Rujak apa? Tutu apa rujak terong gitu kan ya. Mek nggawa apane karo uya karo lombok tok ngono. Mulane aku iki kan merem-merem. Ngono campure. Ono sing nyentak-nyentak bering kadang-kadang kan gitu. Nggih, Mbun nggih. Nanti ayo di ritme dadi Erope diunggahno maknane nanti alur cerita intonasi lahjahnya. Dewe maneh. Al-Fatihah.